Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas UTS perpajakan. Peran penting pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak berkontribusi lebih dari 80% dari total penerimaan dalam anggaran. Selanjutnya, pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Ada pembiayaan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan. Fungsi regulasi ekonomi pajak. 1. Insentif pajak. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor strategis. 2. Tax holiday. Pemberian tax holiday untuk industri pionir yang baru berkembang. 3. Tax allowance. Pemberian tax allowance untuk investasi di daerah tertentu. Yang keempat, insentif UMKM. Insentif khusus untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil atau menengah. Dampak sosial dan pemerataan. Yang pertama, retribusi pendapatan yang paling tinggi. Yang kedua, program pendidikan, layanan kesehatan, dan terakhir bantuan sosial. Tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Pertama, tax rasio rendah. Tax rasio Indonesia sekitar 11%, masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya. Yang kedua, basis pajak. Basis pajak yang belum optimal menunjukkan potensi penerimaan yang belum tergali. Yang ketiga, kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Yang terakhir, administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan yang masih memerlukan penyempurnaan dan modernisasi. Tantangan ekonomi digital. Yang pertama, perubahan model bisnis. Ekonomi digital menghadirkan model bisnis yang baru yang sulit dipajaki dengan sistem konvensional. Transaksi lintas batas dan virtual menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, identifikasi wajib pajak. Sulitnya mengidentifikasi dan melacak pelaku usaha digital, terutama yang beroperasi dari luar negeri. Hal ini yang menyebabkan potensi kehilangan pajak yang signifikan. Upaya reformasi dan modernisasi. Yang pertama, program tax amnesty yang pernah kita dengar. Implementasi program pengampunan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Yang kedua, sistem administrasi perpajakan modern. Yang ketiga, penguatan database perpajakan. Yang keempat, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Masa depan perpajakan di Indonesia. Perpajakan digital. Penguatan sistem perpajakan digital untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan e-commerce. Peningkatan SDM, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perpajakan untuk menghadapi tantangan kompleks di masa depan. Harmonisasi internasional. Yang terakhir yaitu harmonisasi kebijakan pajak dan standar internasional untuk mengatasi isu perpajakan lintas negara. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Yang pertama ada edukasi pajak, kedua transparansi, kemudahan layanan, dan partisipasi aktif. Kesimpulan, 80% kontribusi APBN. Pajak berkontribusi lebih dari 80% dari total penerimaan dalam APBN. 11%-nya ada tax ratio. Tax ratio Indonesia saat ini menunjukkan potensi peningkatan yang besar. 100% komitmen. Diperlukan komitmen penuh dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan sistem perpajakan yang ideal. Pajak bukan sekedar instrumen penerimaan negara, tetapi merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan pengelolaan sistem perpajakan akan menentukan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.